Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Berbahagia sekali kali ini di hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-80. Saya secara terus terang bisa bertemu dengan seorang advokat. Beliau ini Mas Suyanto Siregar SH. Beliau ini adalah koordinator wilayah Pradi Nyaoto untuk daerah istimewa Yogyakarta. Selamat berjumpa Mas Yanto. Selamat berjumpa Mas Argo. Wah, ini di hari kemerdekaan HUT RI ya. ke-80. Justru ini Mas. Ya, kan? justru itu Pak. Saya ingin bertanya kepada Anda, peristiwa hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ini menurut Anda relevan nggak dengan penegakan hukum di Indonesia ini? Bicara penegakan hukum, tentunya kita juga mengingatkan kembali sejarah Pak, khususnya di bidang advokat ya. Dunia advokat atau pengacara, di mana bagian daripada caturwangsa dulu ya dikenal. Sekarang ditambah lagi ada lembaga pemasyarakatan. Kalau kemarin tokoh-tokoh atau praktisi menyatakan bahwa dunia penegakan hukum kita carut marut karena dalam prakteknya ya diakui ya banyak sekali yang sangat kontroversial, bahkan melibatkan semua unsur penegak hukum, termasuk advokat sendiri kita lihat ini. Khususnya terhadap advokat bagaimana ya, kita sendiri dulu mengenal organisasi advokat ya. Artinya ya sekarang jumlahnya banyak ya. Iya. Dulu ada Peradin, terus kemudian dilanjutkan adanya Ikadin tahun 85 ya. Saya kira ya sudah cukup tua ya. Seiring dengan kemerdekaan saat ini itu, namun kita sayangkan sangat sulit ternyata mempersatukan dunia advokat itu sendiri dalam suatu organisasi. Kenapa ya? Gontok-gontokan terjadi terus itu ya. Faktor-faktor ini juga kita sebenarnya tetap optimis apapun itu yang terjadi. Sebagaimana harapan yang diinginkan oleh Bapak Presiden kita Prabowo, bahwa salah satu sebagai apa istilahnya cita itu ya, itu penegakan hukum yang baik dan juga selain ekonomi juga ya. Nah, itu makanya kami dari sisi organisasi advokat dalam hal ini Pradi di bawah pimpinan Bang Otto Hasibuan, kemudian beliau juga yang masuk di kabinet ya, wamen. Kami optimis dalam arti berpartisipasi secara aktif. Bagaimana ya istilahnya ikut mengawal dari sisi penegakan hukum melalui pelayanan hukum yang baik terhadap masyarakat. Nah, sekarang perkembangannya kita juga ketahui dalam penegakan hukum ini dikenal juga antara lain restorasi justice. Seiring dengan telah diterbitkannya undang-undang KUHP dan tahun ini akan berlaku nanti 2026 dan juga ini KUHP-nya, hukum acaranya juga sedang digodok dan mudah-mudahan kita mendukung untuk ditetapkan agar memang benar-benar kita tidak tertinggal lagi dalam dunia penegakan hukum, khususnya kesetaraan dalam berpraktek antara advokat, polisian, jaksa, dan hakim. Nah, ini di mana selama ini banyak istilahnya hal-hal yang timpang terhadap praktek-praktek penegakan hukum. Contohnya dalam proses penyelidikan di kepolisian itu tidak bisa didampingi, termasuk di KPK misalnya. Nah, sekarang kita harapkan itu sudah berubah nantinya
lebih baik. Termasuk juga ini Pak, kita mendukung sebenarnya adanya restorasi justice ini. Namun penerapannya ini tidak gebiau ya, dalam arti ya contohnya memang Pak Prabowo sendiri pernah menyatakan bahwa untuk khusus kasus korupsi itu bisa dimaafkan kalau mengembalikan keuangan negara. Tapi itu perlu diatur dalam bentuk peraturan tersendiri nantinya. Ya. Tidak juga apa istilahnya, karena jangan sampai mencederai juga rasa keadilan di masyarakat. Yang sebelum ini terjadi, contohnya pemberian abolisi, amnesti itu kan, itu sebenarnya sah-sah saja, memang hak presiden. Namun ya, tapi secara politik hukum, ya dalam masa transisi ini itu ya menurut saya bagus-bagus saja ya. Iya, patut didukung juga. Ya. Kita ketahui selama ini kan juga banyak akibat daripada proses hukum ini, ternyata lembaga pemasarakatan sendiri penuh Pak. Nah ini kan juga booming ya. Ini kan permasalahan sendiri. Bagaimana memenuhi biaya-biaya para napi itu misalnya. Yang terlalu banyak itu terlalu. Wah ini menjadi beban ini. Termasuk seperti juga kasus-kasus narkoba itu kan diharapkan ada rehabilitasi, itu kita dukung sepenuhnya. Jadi penyelesaian secara restorasi justice itu memang sangat cocok ya juga, namun harus nanti melalui penetapan pengadilan juga Pak, melibatkan hakim maksudnya. Artinya melalui putusan pengadilan itu ya. Misalnya nanti walau dia dalam proses penyidikan dianggap ini sudah terjadi restorasi justice ya, tetap melalui putusan pengadilan. Itu harapan kita tetap optimis pokoknya. Dan juga yang mungkin kita tekankan di sini, kami menghimbau juga dunia advokat khususnya, ya sesuai dengan amanah undang-undang bahwa itu konsep daripada single bar itu adalah baik. Ya. Namun kita sebagai advokat kan senang berdebat ya, mempermasalahkan hal-hal yang mungkin sebenarnya tidak perlu diperdebatkan. Oke Mas. Sampai di situ dulu, nanti yang lain kali kita akan bicara tentang single bar, tapi khusus untuk hari ini, khusus berkaitan dengan proklamasi kemerdekaan kita yang ke-80 itu. Terima kasih Mas. Melalui kesatuan bersatunya advokat itu tentu penegakan hukum itu juga dengan sendirinya nanti akan baik Pak. Ya, oke. Begitu. Nah, jadi tidak nanti lain kali saya akan datang lagi Mas. Siur begitu Pak. Ya. Oke, terima kasih. Optimis Pak. Jadi kita sepakat mendukung istilahnya program-program Pak Prabowo juga dari sisi penegakan hukum yang lebih baik dan berkualitas. Oke. Terima kasih Pak Argo. Terima kasih Mas Yanto. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho terus memberitakan, Anda yang bijaksanakan. Sampai jumpa.